Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Apraduga. Semoga kita semua diberi kesehatan, kelancaran, dan rezeki yang halal dan barokah ya teman-teman. Oke, malam hari ini kebetulan AA lagi berkunjung ke rumah teman, dan juga AA malam ini diberi kesempatan lagi untuk mereview satu buah pusaka yang sangat sepuh atau lawas, yaitu pusaka tombak Kiai Pleret ya teman-teman. Mungkin bagi pengulik spiritual sudah tidak heran lagi atau tidak aneh lagi mendengar nama besarnya, yaitu tombak Kiai Pleret ya. Nah, mudah-mudahan malam ini kita diberi kelancaran. Malam ini akan mencoba mereview atau memperkenalkan lebih detail, lebih dekat tentang pusaka ini. Dan alhamdulillah malam ini diizinkan oleh sang empunya atau yang memegang pusaka ini untuk direview ya. Biasanya tidak sembarang orang yang beliau kasih atau beliau izinkan untuk mereview pusaka ini ya. Karena pusaka ini sangat wingit dan sangat sepuh sekali dan mempunyai energi yang sangat luar biasa ya teman-teman. Di sini saya mengatakan energi luar biasa itu bagi orang-orang yang bisa atau bagi orang-orang yang bisa merasakan atau peka terhadap energi suatu pusaka gitu ya. Jadi kalau mungkin bagi orang-orang awam, cuman itu aja, apa pusaka aja, apa sih itunya ibaratnya kan. Tapi kalau bagi para pengulik spiritual atau para orang-orang yang suka tirakat atau dalam ilmu-ilmu spiritual, maka beliau dari video aja seperti ini aja mereka akan bisa merasakan atau mengetahui bahwa barang itu memiliki hodam yang kuat gitu ya, atau yang mempunyai energi yang sangat kuat ya. Oke teman-teman, kita sama-sama review, insya Allah mudah-mudahan kita diberi kelancaran ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya teman-teman pusakanya. Nah, ini namanya tombak Kiai Pleret ya teman-teman. Ini sejenis pusaka tapi bukan seperti keris. Ini memang tombak, tapi tombaknya memang seperti ini ya, mempunyai tampilan seperti ini. Kalau barang sepuh itu teman-teman kita bisa cukup, kalau secara fisik ya, kalau secara energi kita tadi beda berbicara lagi. Kalau energi itu hanya orang-orang yang bisa merasakan atau memperdalam ilmu spiritual ya. Tapi kalau dari segi fisik aja kita menandakan kalau barang pusaka sepuh itu kita lihat dari pamor dan bahan bilahnya, dan juga memang dari bahan bilah tadi kita sudah bisa menilai bahwa ini barang sepuh, bukan barang-barang yang kita anggap Assalamualaikum ya, yang kita anggap memang garapan baru ya. Ini memang barang sepuh ya teman-teman ya, kita bisa lihat nanti ya. Anda boleh maju, tidak apa-apa, di zoom dekat, matiin dulu tidak apa-apa. Kalau pusaka sepuh itu teman-teman, aura energinya kalau kita orang yang sudah jarak radius dari jauh aja udah bisa kita rasakan, apalagi sedekat ini ya teman-teman. Ini energinya cukup terasa ya teman-teman. Nah ini teman-teman, jadi kita bisa melihat dari segi fisiknya aja ya, bagi kita yang bisa merasakan energi itu orang-orang tertentu ya. Tapi kalau kita sebagai penikmat pusaka ini atau pengoleksi pusaka ini
Dari bilahnya aja kita udah bisa menilai ya kalau ini barang sepuh ya. Kita lihat ya teman-teman, ini bilah atau bahan-bahannya aja sudah sangat sepuh, besinya besi sepuh sekali. Bisa kita lihat ya teman-teman. Oke, sip ya teman-teman. Ini dari tadi tangan saya sudah terasa sangat kalau bahasa Jawanya itu derdet terus, itu ada getaran-getaran energinya terus. Ini memang kalau pusaka sepuh seperti ini ya teman-teman. Oke ya teman-teman, itulah sedikit tadi kita sama-sama berbagi ya tentang pengetahuan tentang beberapa pusaka yang ada di Nusantara ini ya. Salah satunya yaitu tombak Kiai Pleret yang sudah sangat melegenda ya, dari nama besarnya itu. Nah, inilah barangnya, inilah pusakanya. Dan mudah-mudahan ini pusaka tetap terjaga, jangan sampai jatuh ke tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang yang tidak mempunyai niatan yang tidak bagus ya. Mudah-mudahan tetap bisa dijaga sama orang-orang yang bisa melestarikan budaya atau pusaka ini ya. Karena pusaka ini mau kita akui atau mau kita tidak akui, ini adalah saksi sejarah ya. Saksi sejarah dari para orang-orang terdahulu yang ikut atau berperan aktif dalam berjuang ya, dari zaman kerajaan dulu untuk mempersatukan Nusantara ya. Inilah sebagai saksi mati, atau pusaka ini adalah saksi mati yang menjadi saksi era-era perjuangan orang-orang terdahulu ya. Jadi mau tidak kita hargailah sebagai penerus bangsa ya. Kita hargailah bahwa pusaka seperti ini memang sebagai saksi sejarah ya. Apalagi ini bulan Agustus ya, mudah-mudahan sebentar lagi kita merayakan 17 Agustus ya. Pusaka-pusaka seperti ini sangat ya kita hargailah, dari perjuangan orang-orang terdahulu ya, sebagai saksi sejarah. Oke teman-teman, sekian dulu untuk review pusaka tombak Kiai Pleret ini ya teman-teman. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi rezeki yang halal dan barokah, dan mudah-mudahan pusaka-pusaka seperti ini tetap lestari ya, sebagai saksi sejarah dan untuk cerita kepada anak cucu kita dulu, anak cucu kita ke depan, bahwa memang orang-orang seperti ini ada dari dahulu kala gitu ya. Mudah-mudahan masih bisa terjaga untuk kedepannya ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang saya pernah lihat itu video-videonya, ada orang-orang yang menghancurkan atau merusak pusaka-pusaka itu, sebenarnya mereka itu tidak paham gitu dengan filosofinya pusaka ini, atau ibarat itu pusaka mereka anggap itu sebagai barang-barang syirik ya, atau barang-barang. Sebenarnya kalau kita tinjau lebih ke filosofinya lagi, pusaka ini sangat tinggi filosofinya, dan dia ibaratnya, pusaka itu ibarat kita tuh media juga untuk kita lebih tafakur, lebih kita mengingat Allah yang Maha Kuasa ya. Karena orang-orang dahulu itu menciptakan pusaka ini tidak sembarangan. Mereka itu tirakat, puasa, atau bahkan ada sebagian orang tuh
yaitu menghilangkan hawa-hawa nafsu atau menekan keinginan-keinginan duniawi, lebih dekat kepada Sang Pencipta. Itulah gunanya pusaka dahulu dibuat oleh empu-empu dulu. Makanya setiap pusaka yang dibuat oleh empu-empu dulu memang mempunyai energi yang sangat luar biasa. Karena apa? Mereka tidak sembarangan membuatnya gitu. Bukan untuk kita sembah ya, salah kaprah. Pusaka tidak disembah, tapi sebagai kita kagumi, sebagai saksi sejarah dan simbol sejarah orang-orang perjuangan orang-orang dulu ibaratnya kan. Nah makanya kita menghargai itu, bukan untuk kita sembah. Itu mindsetnya harus kita robah gitu, karena syirik itu datangnya bukan dari pusaka ya teman-teman. Syirik itu dari hati gitu. Nah, kalau hati kita ini sebagai media pusaka seperti ini, kita untuk tafakur, mengenal lebih dalam barang-barang pusaka, barang-barang antik, itu untuk melestarikan budaya, bukan untuk kita sembah. Salah kaprah itu ya. Makanya saya lihat video-video orang menghancurkan keris, membakar memotong-motong keris, itu mereka sudah mengikis sedikitnya ibaratnya saksi budaya bangsa kita ibaratnya. Orang-orang seperti ini gitu ya. Jadi makanya ya kita sama-sama belajar untuk mengenal filosofi pusaka itu, bukan untuk kita percayai apanya tua atau apanya kita bergantung kepada itu, tidak. Itu sangat tidak saya sarankan, dan itu memang bukan, karena itu bisa merusak akidah ya. Tapi kalau kita kagumnya sebagai ini adalah barang langka dan barang yang saksi-saksi sejarah zaman dahulu, itu boleh, karena ini boleh dikatakan sama dengan saksi sejarah atau cagar budaya kita ya. Oke teman-teman, jangan lupa kalau kalian suka dengan video-video AA tentang barang-barang pusaka, agar selalu update pusaka-pusaka di Nusantara ini. Nah, jangan lupa kalian selalu update video-video terbaru AA ya, dengan cara kalian like, komen, dan juga share, dan juga subscribe. Karena berkat dukungan kalian, berkat sokongan moral kalian, membantu channel ini tetap ada, dan mudah-mudahan tetap bisa mengedukasi tentang pusaka-pusaka yang ada. Oke, sekian dulu. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam praduga.